Oke, kita kembali lagi pada diskusi kita atau video yang kesekian kalinya ya. Eh, Hari ini eh, kita akan menjelaskan atau bukan menjelaskan ya, membedah satu eh, disertasi doktoral atau PhD dari almarhum Nurholis Majid, salah satu tokoh pencetus pemikiran Islam di tahun-tahun 60-an sampai wafatnya di tahun 2005. Disertasi ini yang berjudul Ibnu Taimiyah tentang kalam dan falsafah yang berhasil dipertahankan di Chicago ya, dan dosen pembimbingnya salah satu pemikir Islam yang cukup terkenal, yaitu Fajur Rahman. Nah, cukup menarik dalam Ibnu Taimiyah yang digagas atau yang dinilai ya oleh Nurholis Majid dengan subjek disertasinya, karena sebagaimana kita tahu ya, Ibnu Taimiyah ini kan cukup populer juga ya di kalangan sebutlah Islam radikal ya, bahwa Ibnu Taimiyah menolak filsafat, Ibnu Taimiyah menolak logika, pandang-pandang umum ya. Dalam hal tertentu Ibnu Taimiyah menolak perdebatan-perdebatan tentang agama dan Tuhan, tapi eh, di dalam tangan seorang pemikir Islam, Nurholis Majid, kita melihat bahwa falsafah dan logika Ibnu Taimiyah begitu bermain di dalam temuannya. Nurholis Majid ini ya, yang cukup menarik. Apalagi kalau kita membahas ini pada benang merahnya di dalam pemikiran Islam dalam situasi kita yang sekarang, apakah masih memiliki kebutuhan ini? Karena disertasi doktoral PhD ini atau PhD ini kan selesai di tahun 80-an. Ini cukup cukup lama. Iya. Nah, sementara kita berupaya untuk ya mendiskusikannya kembali di dalam satu diskursus pemikiran Islam. Nah, bagaimana, Pak Trian, apa yang antum analisis atau temukan di dalam tesis ini, gambaran umumnya lah, sebagai analisisnya atau bagaimana? Kalau saya ini melihat seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya ini kan Ibnu Taimiyah yang dia kaji, Ya, suatu terobosan yang menarik di dalam gerbong pembaruan pemikir Islam. Yang kita lihat bahwasanya latar belakang Ibnu Taimiyah ini kan yang fokus pada yang kita kenal sekarang dengan mazhab Wahabi lah, ya, istilahnya kira-kira ya. begitu. Suatu tokoh. Tapi yang menarik dari Cak Nur, dia tidak langsung menerima ketokohan dan tidak langsung fanatik dengan pemikirannya. Jadi dia membuka sebuah ruang diskusi baru, cara menafsirkan Ibnu Taimiyah. Dan ini kan dibuktikan dalam bentuk disertasi di Chicago di bawah bimbingan Profesor Fazlur Rahman dengan predikat cum laude lagi. Ya, cum laude. Cum laude. Dan yang saya lihat di situ masalah yang mau dianu Canur pertama adalah terkait dengan Ibnu Taimiyah ini, pandangannya terkait dengan antara kalam dan falsafah. Di bawah pengaruh filsafat atau di bawah pengaruh filsafat Yunani ya. Unsur-unsur Helenisme ya. Yang seperti kita katakan minggu kemarin, bahwasanya filsafat ini kan, filsafat Islam sering dikatakan memiliki unsur-unsur Helenisme, dan di sini diuji oleh Canur sendiri. Kira-kira di situ pembacaan saya terkait dengan Canur, dan nanti anunya akan dipertahankan apakah metodologi Ibnu Taimiyah ini tentang kalam dan falsafah itu relevan dengan kebutuhan modern ini. Ya. Seharusnya jawabannya Cak Nur iya. Harusnya. Ya, begitu pun juga. Jadi yang salah satu yang menjadi menarik ini karena karakteristik Ibnu Taimiyah ini yang kemudian dipandang sebagai salah satu ya tokoh pencetus Wahabisme itu, tapi Nurholis Majid melihatnya di luar dari itu. Iya, di luar dari Ya, itu. dia melihat dari isi sebenarnya analisisnya Ibnu Taimiyah, apakah benar-benar dia menolak filsafat atau menolak betul-betul logika. Nah, Nurholis Majid dia keluar dari pandangan umum ya. Kemudian dia melakukan studi tentang bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah terkait tentang kalam dan falsafah. Dan itu yang cukup menarik karena dia keluar dari variabel umum masyarakat yang kemudian mereka mengklaim bahwa Ibnu Taimiyah ini
menolak yang disebut logika dan filsafat. Nah, kalau Kandarian sendiri penemuannya apa? Atau hasil dari Bagaimana memandang Cak Nur ini? mana-mana Canul dalam sampai sejauh ini? Kalau bagi saya suatu terobosan menarik juga bagi saya. Karena yang pertama, yang menjadi rujukan dari kelompok-kelompok, Ya. istilahnya sekarang kelompok kanan ya, Ya. kelompok kanan yang kecenderungan pemikirannya itu lebih banyak merujuk kepada Ibnu Taimiyah sebagai pengikut salaf misalnya. Ya. Seorang yang eh, tidak merujuk kepada salafus saleh ataukah orang yang salaf pada masa sebelumnya itu dianggap atau diberikan justifikasi yang melenceng atau kiri mungkin dari agama. Nah, yang menariknya bagi saya bahwasanya dari kelompok-kelompok kanan ini kan biasanya kan mengeluarkan jargon ataukah menggaungkan ataukah mengkampanyekan suatu model beragama yang katanya merujuk kepada salaf yang notabene-nya misalnya kayak menolak akal pikiran, logika apa dan sebagainya. Nah, kalau merujuk pada Cak Nur kan maksudnya kalau mau dilihat wah ini menarik. Maksudnya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh kelompok kanan ini maksudnya. Tidak harus merujuk kepada akal atau logika apa dan sebagainya. Dan yang ditemukan Cak Nur ini menariknya di situ. Dia sendiri menggunakan akal pikiran, menggunakan logika. Nah, biasa itu. Ya, yang lebih menarik lagi bahwa eh, pendekatan yang digunakan Nurholis Majid ini analisisnya yang lebih jauh, dia menggunakan filsafat. Ya memang dia tesis PhD-nya kan di situ. PhD filsafat. Ya, PhD filsafat, dan cukup menarik karena pembaharuan dan analisis pembaharuannya Cak Nur itu yang ditemukan di dalam hasil penelitian PhD-nya ini adalah bahwa salah satu tokoh pembaru Islam itu Ibnu Taimiyah loh. Iya, itu yang menarik. Itu Yang kan menarik. cukup menarik itu. Padahal di dalam pandangan dunia pemikiran, Ibnu Taimiyah itu bukan sebagai tokoh pembaharu, tapi konservatif. Iya, konservatif. Nah, Nurholis Majid mengkategorikan bahwa Ibnu Taimiyah ini di dalam tesis doktoral PhD-nya ini, dia menemukan bahwa dia menganalisis dan bahkan mengajukan penemuannya bahwa Ibnu Taimiyah ini salah satu pembaruan Islam. Apa yang ditemukan pembaruan Islam di situ? Ya, yang menariknya adalah ternyata seradikal-radikalnya Ibnu Taimiyah dalam pandangan umum, disitulah model bagaimana dia melakukan terobosan pembaharuan. Kalau kita menemukan di sini bahwa Ibnu Taimiyah itu sebenarnya menolak bagaimana pengaruh-pengaruh sufisme itu. Tapi sufisme dalam tanda petik yang sering tidak menggunakan syariat di dalam sepenuhnya ya, atau menolak syariat dalam arti tidak sholat, tidak apa, tapi hanya berzikir dan yang lain. Nah, itu yang kemudian ditolak. Nah, artinya bahwa ada kecenderungan sufisme di dalam pemikirannya Nurholis Majid terkait dengan Ibnu Taimiyah di situ, bahwa tidak sepenuhnya mungkin ya Ibnu Taimiyah menolak sufisme yang kemudian yang beraliran tentang yang berpatokan dengan syariat. Di situ yang dia tolak di sini kan sufisme dalam pandangan umum pada waktu itu, dan mungkin sekarang masih ada yang kemudian tidak sesuai dengan syariat. Nah, itu yang kemudian ditolak. Nah, itu yang penemuan yang cukup dilihat dari Nurholis Majid. Berarti kemungkinan besar Ibnu Taimiyah ini tidak menolak sepenuhnya sufisme. Hanya ada pengecualiannya di dalam situ. Makanya ini terobosan baru gitu dalam hasil penemuan itu. Bagaimana, Patrian, dalam sejauh ini? Kalau saya, seperti yang kita katakan tadi terkait dengan anusufismenya, toh Kak? Ya. Ibnu Taimiyah memang tidak sepenuhnya menolak sufisme. Tetapi kalau sufisme dalam corak, dalam kutip ortodoks ya, yang menerapkan sistem feodal itu, yang dalam pemujaan tokoh, itu yang digugat oleh Ibnu Taimiyah. Penggugatannya itu
fitrah itu sebagai dasar yang setiap orang kan punya kecenderungan Ya, bisa betul. berjihad, ijtihad lah. Ya. Dan justru yang menarik tadi dari Canur kan dia mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah ini adalah tokoh pembaru Islam. Ya. Dan sayangnya ini Ibnu Taimiyah di dalam kalangan pengutipnya Ya. dari dibilang Cak Nur, dia tidak mendapatkan respon di dalam kajian pemikiran, dalam artian tidak dilakukan pembaruan pemikirannya. Hanya dalam misal, sokonya itu Harun Ar-Rasyid yang muridnya Muhammad Abdul. Di situ Cak Nur ketika dia kan. Dan yang menariknya juga di sini Cak Nur mengidentifikasikan Ibnu Taimiyah ini melalui penerjemah yang sebelumnya, yang pengkaji sebelumnya, bahwasanya dia ini adalah salah satu yang menerapkan induksi di dalam Islam. Ini yang menarik. Tapi kan harus kita uji dulu sebelumnya. Oh iya, ada, iya, saya juga temukan di situ bahwa memang misalnya Bacon bukanlah orang pertama kali, kan Bacon juga diklaim sebagai penemu induksi di Barat. Atau John Stuart Mill. Ya, John Stuart Mill. Tapi di dalam penemuannya Khalis Majid, yang pertama kali menetapkan induksi itu adalah Ibnu Taimiyah. Di situ dia. Maksudnya di Islam ya. Di Islam. Ibnu Taimiyah. Nah, cuma kan itu perlu pengembangan kembali. Tapi data yang diberikan bahwa induksi ini yang sering digaungkan juga Barat itu sebenarnya murni dari Bacon dan John Stuart Mill. Nah, di dalam penelitiannya Cak Nur ini dia menemukan bahwa induksi itu yang digunakan Ibnu Taimiyah sebagai satu metodologi berpikir. Nah, di situ dia. Sebagai metodologi berpikir di mana dia melihat antara falsafah dan kalam itu. Nah, itu yang menjadi satu juga model yang baru. Berarti induksi kan salah satu metodologi di mana filsafat itu digunakan untuk meneliti kan? Iya. Itu salah satu metode filsafat kan, salah satunya induksi. Gitu. Nah, berarti kita bisa melihat dalam deskripsi hipotesis kita bahwa Ibn Taimiyah ini pengaruh filsafat cukup kuat. Iya. Itu dia. Nah, sayangnya sering dia digunakan sebagai argumentasi atau dalil untuk melemahkan filsafat dan logika. Di situ dia. Dan juga sering digunakan sebagai kekakuan dalam beragama. Jadi tidak ada terobosan yang besar sebagai satu pemikirannya Ibnu Taimiyah yang sering dikutip-kutip oleh para pemikir yang kemudian menolak istilah-istilah, anggaplah istilah pemikiran liberal atau pemikiran pembaharu atau istilahnya atau tesisnya Cak Nur di dalam tahun 92 itu tentang penyegaran kembali pahaman keagamaan. Nah, itu kan salah satu pengaruh ya. Itu kan salah satu pengaruh dari penelitiannya tentang Ibnu Taimiyah. Jadi dalam pengetahuannya itu, dalam penelitiannya itu bahwa kita harus melakukan satu terobosan-terobosan yang baru terhadap pemikiran Islam. Nah, sehingga di tim ceramahnya itu tentang yang judulnya tadi itu tentang menyegarkan kembali pemahaman keagamaan Islam di Indonesia, itu hasil dari disertasi PhD-nya ini. Nah, itu yang cukup menarik. Nah, sehingga artinya apa? Kita bisa bertesis bahwa temuan Cak Nur di dalam pemikirannya Ibnu Taimiyah ini yang hasil dari PhD-nya di Chicago ini, bahwa dia menyodorkan bahwa Islam itu tidak kaku dan tidak beku. Bahwa kita harus melakukan satu terobosan-terobosan baru di dalam pembaruan Islam untuk menjawab tantangan zaman. Nah, itu yang kemudian yang menarik situasi pemikiran Ibnu Taimiyah di dalam Anis Cak Nur dilempar dalam situasi sekarang. Nah, itu yang kita lihat sedikit ada kebekuan kan. Ya, bisalah kita mengarah kepada garis merah bahwa kita mengalami kebekuan. Nah, kalau sebagai calon UIN sendiri ini bagaimana nih? Sebagai calon akademisi UIN ini bagaimana melihat itu? Pengkaji syariat nanti. Pengkaji syariat di situ bagaimana? Kalau saya sendiri sih melihatnya, misalnya kalau melihat dari konteks historis ya, sejarahnya misalnya seperti yang dikampanyekan misalnya kelompok-kelompok yang fanatik terhadap Ibnu Taimiyah misalnya, bahasanya harus merujuk kepada kelompok. Jadi kalau melihat dari konteks historisnya kan awalnya orientasi dari gerakan atau ke kampanye pikiran seperti begini kan untuk apa istilahnya, pemurnian kembali ajaran Islam. Karena bagi Ibnu Taimiyah banyak praktik-praktik keagamaan yang melenceng yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, kalau misalnya kita mau mencontoh misalnya kalau saya misalnya sebagai seorang pengikut misalnya Ibnu Taimiyah nah, kalau melihat dari konteks historisnya kan
apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah itu bisa kita anggap sebagai rekonstruksi kembali Pemikiran pemahaman ya. keagamaan. betul itu. Nah, kalau bagi saya sendiri, seharusnya idealnya sih kalau mengaku pengikut Ibnu Ibnu Taimiyah, ya seharusnya melakukan apa juga yang seperti yang dilakukan oleh Ibnu Ibnu Taimiyah. Taimiyah. Dalam pengertian bahwa apa yang digaungkan oleh Ibnu Taimiyah bukan dianggap sebagai barang yang final. Ah, Ya. Bukan sebagai barang yang final, kaku dan beku. Nah, saya kira itu saya. Nah, itu juga. Jadi saya bisa ya, bagus ini untuk apakah para pengikut-pengikut, anggaplah ya pengikut Ibnu Taimiyah yang mungkin yang biasa dilabeli Wahabi, dia bisa tidak membaca disertasi doktoralnya Nurholis Nurholis Majid Majid. ini sebagai satu pengetahuan baru Baru. ya di dalam mungkin dirinya ya, karena Ya. ini kan PhD ini kan PhD. hasil dari PhD ini kan tahun 80-an. Di situ dia. Dan kalau kita melihat dalam situasi sekarang, apakah pembaharuan Ibnu Taimiyah ini yang diteliti oleh Nurholis Majid ini masih relevan? Kalau kita menarik substansinya di tentang penyegaran kembali pemahaman Islam, memang kita butuh itu Iya. dalam situasi tantangan zaman. Karena Nurholis Majid sering menggaungkan penyegaran Islam itu berkaitan dengan bagaimana Islam mengembangkan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi di dalam menjawab peradaban dan kebudayaan, khususnya di dalam Islam dan umumnya di dalam konteks keindonesiaan. Itu butuh sering melakukan penyegaran. Nah, sementara Islam dalam situasi sekarang sebagian itu mengalami kebekuan. Baik itu kebekuan pemikiran maupun kebekuan Islam, penganut Islam di dalam menjawab situasi sekarang. Apalagi jawaban yang sekarang adalah gelap. Indonesia gelap kan? Jawaban sekarang kan Indonesia gelap dengan apa? Satunya yang kabur aja apakah? Oh, kabur aja. Iya, kabur aja. Itu kan situasi. Nah, sekarang bagaimana menjawab dengan situasi itu? Yes. Nah, itu kan yang perlu kita kembali untuk untuk menjawab, karena dalam situasi kita kan bukan hanya persoalan persoalan ekonomi yang harus dijawab, tapi kan pendidikan, ekologi, apalagi masalah ekologi kan. Nah, ekologi prinsip-prinsip tentang bagaimana menjalankan satu kebudayaan dalam konteks keindonesiaan itu juga penting. Artinya, penyegaran ini di dalam pendekatan Nurholis Majid melalui terobosan penelitiannya tentang Ibnu Taimiyah itu masih relevan di dalam satu diskursus pemikiran dalam satu sekarang. Nah, cuma kan ini tidak menjadi primadona untuk dibahas. Itu dia. Saya tidak tahu kenapa ini tidak menjadi primadona, padahal hasil penelitian Nurholis Majid ini, doktoralnya ini kan cukup menarik. Dan saya pikir agak jarang ya pemikir begini. Iya. Apalagi di tahun 80-an. Iya. Jadi agak jarang. Atau bagaimana penemuan teman-teman? Iya, itu seperti yang tadi kita katakan tuh, agak jarang memang. Karena di lain sisi memang ini almarhum ini, Cak Nur ini, di latar belakangi dari tradisi pesantren memang, dan dia memang untuk tradisi ilmu alatnya lah, katakanlah bahasanya, logikanya, ya sudah digodok memang di pesantren, digontor lah. Ya, digontor. Jadi yang menarik memang yang tadi itu, yang terkait dengan disertasi ini, disertasi doktoral ini adalah terkait bagaimana Cak Nur ini konsisten dengan pemikirannya waktu di kuliah KKA, Klub Kajian Agama itu. Iya, Dan setelah dia pulang ya dari setelah doktoral. Iya. Ini kan suatu bentuk pengembangan, dan dilihat dari beberapa makalanya itu, saya paling menarik itu di konsep fitrahnya. Ya, fitrah. Karena di sini kan metodologi Ibnu Taimiyah itu kan di dalam salah satunya terkait dengan fitrah. Ya. Itu yang menarik bagi saya. Nanti setelah itu pengembangan fitrah, barulah kembali kepada zaman salafus saleh sebagai zaman untuk merujuk ke pemurnian Islam. Karena argumentasinya Ibnu Taimiyah hanya di zaman situlah yang paling terdekat dengan kenabian. Dan arah untuk pembaruan harus merujuk kepada sana. Tapi tidak mengabaikan dalam prinsip ijtihad tadi. Oh iya, ijtihad ya. Ijtihad itu kan konsekuensinya kan kalau benarkan mendapat pahala, kalau misal salah, tetap juga dapat. Kira-kira di situ saya melihatnya. Nah, bagaimana penemuan Rian dalam Canurin? Iya. Kalau melihat relevansinya sih, ya tentu relevansi. Namun kalau melihat pada fenomena faktanya, misalnya kenapa orang berpikir
tidak lagi menemukan relevansi pemikiran, misalnya kayak Cak Nur misalnya, Ya. pemikiran di tengah-tengah Tengah masyarakat masyarakat. itu, saya kira yang pertama itu karena kalah dominasi. Yo, Oh, baru menarik, boy. ya. Kalah Bordio nih, dominasi, Bordio. kalah Ya, dominasi. Purdio ini kalau begitu kan Bordio. arena Dominasi. Karena kenapa kalah dominasi? Kalau orang sudah kalah dominasi, artinya yang bisa merebut simpati masyarakat itu kelompok dominan. Iya, iya. Nah, kalau melihat dari misalnya kayak penggaung-gaung pemikiran itu, dia kalah dominasi memang. Artinya yang bisa merebut hati masyarakat, dominasinya masyarakat itu adalah kelompok yang mayor. Mayor. Nah, kenapa bisa mendominasi? Nah, ini kan pertanyaan menarik. Iya. Kenapa dia bisa mendominasi? Nah, kalau teman-teman sendiri gimana itu? Kenapa dia bisa mendominasi? Kalau dominasi itu kan yang pertama kalau dilihat dalam situasi Nurholis Majid kan di tahun 60 70-an apalagi 70-an itu kan dia sudah berbicara bahwa tentang keharusan pembaruan pemikiran Islamnya kan, tentang antara kuantitas versus kualitas, bahwa umat Islam di Indonesia ini lebih banyak mengunggulkan kuantitas daripada kualitas, karena memang secara kuantitas dia banyak tapi secara kualitas itu yang minim. Itu di Ya. tahun 70-an loh, tentang Ya. pembaruan pemikiran Islam. Nah, situasi itu kan masih ada suasana bahwa memang kita mayor. Ya. Tapi kan tunggu dulu, apakah mayor di dalam banyaknya penganut ataukah mayor di dalam isi Iya. secara kualitas? Kualitas. Dan itu kan yang masih tumpang tindih. Bukanlah tumpang tindih bisa diartikan itu bahasa sederhananya itu Pak, lebih mengungguli Ya. kuantitas daripada kualitas. Nah, kualitas ini yang dikatakan seharusnya sebanding antara kuantitas dan kualitas. Tapi umat Islam itu lebih banyak mengungguli kuantitas daripada kualitas. Jadi ada kegaguman terhadap kuantitas daripada kualitas dalam Islam itu sendiri. Nah, sehingga tergolong terobosannya Cak Nur itu bahwa radikalisasi di dalam pembaharuan pemikiran Islam itu. Iya. Nah, sementara pembaruan pemikiran Islam itu kan pertama kebutuhan terhadap apa? Tantangan zaman. Yang kedua adalah liberalisasi ya, pemikiran. Iya. Nah, kemudian dia juga idea of progress dan kelompok pembaharu. Nah, kelompok pembaharu ini kan belum dalam situasi sekarang ya, belum ada yang muncul sebagai generasi muda ya. Kalau generasi tua iyalah 80 70 kan sudah ada kelompoknya. Cuma generasi muda ini yang 90 2000 belum ada yang muncul dalam situasi sekarang. Nah, sehingga mungkin bisa secara alamiah yang mayor itu tadi menjadi minor dalam segi kualitas. Iya, minor dalam segi kualitas, tapi dia mayor dalam segi kuantitas. Jadi ini terjaga. Itu dia. Mayornya ini terjaga secara alamiah. Karena karena apa? Dia bisa terjaga karena ini bersinambung terus. Di situ dia bersinambung terus. Jadi kita butuh kembali tawaran Cak Nur ya. Kita butuh kembali pemikiran tentang liberal dalam arti pemikiran ya. Dan yang kedua adalah ide of progress, karena orang yang berpikir bebas secara sistematis ya, bukan hanya berpikir saja. Karena semua orang bisa berpikir, tapi berpikir secara paradigmatik dan metodologis itu tidak semua. Nah, berpikir liberal ini dalam pengertian Cak Nur itu berpikir paradigmatik dan metodologis. Dan yang kemudian adalah kelompok pembaharu, dan itu tesis yang kita tunggu-tunggu dalam munculnya kelompok pembaharu itu belum ada. Jadi agak sedikit minim di dalam kesadaran Islam itu sendiri secara sistem pemikiran. Nah, untuk mungkin terakhir ya, kita melihat dalam situasi. Nah, apa yang paling inti yang menjadi kesadaran dalam hasil Cak Nur ini? Apa? Paling inti. Saya dulu. Saya. Mana? Iya. Jadi yang paling inti dari apa media belum tidak berapa aja nih. Pakai saya tuh. Bagaimana paling inti dari pemikiran Cak Nur lah? Oh, yang paling yang selama Anda baca sampai sekarang. Paling inti yang paling pokoknya mengena. Kalau bagi saya sih yang paling inti dari pemikiran Cak Nur itu mengantisipasi itu kemandekan dan berpikir. Oh, di situ ya? Iya, karena kan maksudnya kan melihat dari situasi kondisi cara beragama
sebagian kalangan umumnya kita ya beragama itu kan merujuk kepada ya tekstual dan suara dominan. Iya. Ya, tapi suara Benar gini. dominan. Suara dominan. Kenapa saya katakan begini? Merujuk kepada suara dominan karena melihat kondisi cara beragama kita tuh lebih cenderung mengikut kepada eh, tokoh figur agama yang influencer yang punya banyak pengaruh ketimbang melihat dari sisi kualitas dari tokoh agama. Nah, Iya. nah, saya kira begitu. Dan yang tokoh agama ataukah figur yang merujuk ini itu kan maksudnya bagi saya sendiri kan ya tekstual dan gitu. Makanya kalau bagi saya sendiri relevansi dari pemikiran Cak Nur itu yang pertama itu mengantisipasi memandikan. Kalau dalam istilah citik Pengetahuan. tiruan maksudnya ini saya mengistilahkan sendiri ya, maksudnya mengantisipasi model polarisasi pikiran secara meniru gitu. Oh ya. Kalau Fatrian paling inti. Kalau saya paling inti di sini Cak Nur terkait dengan bagaimana semangatnya di dalam berintelektual dalam dunia pemikiran. Ya. Pemikiran itu kan kalau saya melihat untuk merespon tantangan zaman Ya. zaman yang hadapi. Jadi saya melihatnya di situ bagaimana Cak Nur ini meresponnya dan yang paling penting itu terkait dengan ijtihadnya. Oh, ijtihad ya. Ijtihad itu kan diharuskan di dalam Iya. di dalam penyegaran kembali pemahaman kita, terusnya keberagaman kita. Apalagi kan kita dilihat sekarang ini dengan yang seperti kalian tadi ungkapkan bahwasanya zaman sekarang ini kan ustadz dalam tanda kutip ustadz selebriti ya, siap hanya menganjurkan hanya bagaimana pemahaman keagamaan itu hanya dalam bentuk praktik, tetapi tidak dalam bentuk bagaimana teoritisnya dulu, habis itu baru praktiknya agar kesadaran di dalam beragama ini dapat sehingga di dalam sholatnya itu bukan hanya sekedar capek saja, jadi dapat simetrinya bagaimana likonya lah perjumpaannya dengan Tuhan. Jadi di situ saya lihat dan halnya juga Cak Nur ini bagaimana dia nih prinsip etikanya. Kalau misal saya lihat di dalam etika beragama maksudnya di Islam doktrin kan dia menekankan sekali itu kebenaran mutlak itu kan hanya kepada Allah. Dan di disertasinya juga begitu. Karena kita manusia yang nisbi itu, tapi secara fitrawi kita harus menganut agama yang benar dan wujud orang beragama itu kan naluri aja. Tapi untuk mengidentifikasi agama yang benar itu yang harus orang berijtihad di situ. Harus melakukan pikirannya. Mungkin seperti itu saja kalau saya. Ya, baik. Itulah tadi diskusi sedikit tentang sedikit tentang diskusi tentang Cak Nur ya, di mana kita membahas tentang Ibnu Taimiyah, tentang kalam dan falsafah yang menjadi hasil temuannya di dalam disertasi PhD-nya. Nah, kalau saya sendiri singkat kata bagi saya tetap yang paling urgensi dari Cak Nur adalah menyegarkan kembali pahaman keagamaan itu, karena seiring berjalannya peradaban dan kebudayaan dan sains dan teknologi itu kita memiliki satu tantangan di dalam menempatkan Islam di dalam kontekstual terus-menerus, dan itu membutuhkan satu keseriusan di dalam pemikiran. Oke, terima kasih. Kita akan kembali lagi ke video yang kesekian kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.